Hari ini kita akan mendengarkan khotbah dari Kejadian 3. Tadi kita sudah baca Kejadian 3 dan saya akan khotbahkan peristiwa kejatuhan manusia. Ini peristiwa dalam sejarah yang menakutkan, yang sedih, yang bikin kita sangat ngeri. Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, semua orang jadi berdosa. Saya berdosa, saudara berdosa, semua orang berdosa. Dari orang paling penting seperti presiden sudah jatuh dalam dosa. Sampai orang paling rendah seperti pembantu atau tukang beca atau pedagang yang kecil sekali juga sudah berdosa. Orang paling kaya sudah berdosa. Orang paling miskin sudah berdosa. Orang paling tua sudah berdosa. Anak-anak paling kecil juga sudah berdosa. Wah, ini membuat kita sedih. Kenapa dosa bisa masuk ke dalam dunia? Kalau kita mau tanya, kenapa dosa masuk ke dalam dunia? Tidak ada jawaban kecuali dari Alkitab. Maka kita mau tahu, apa sih yang Alkitab beritahu tentang dosa? Kenapa bisa ada dosa di dunia? Lalu kenapa dosa hanya bisa ditangani, hanya bisa diatasi dengan Yesus mati di kayu salib? Nah, inilah yang akan kita dengarkan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkati kami semua. Baik kami yang usia sudah lanjut maupun kami yang masih kanak-kanak. Berkati kami yang sudah punya pengetahuan begitu banyak maupun yang baru belajar masuk sekolah. Kiranya Tuhan berkati kami dengan firman yang berlimpah. Sehingga siapapun kami, apapun usia kami, hari ini kami dapat firman yang membuat hati kami penuh dan yang membuat hidup kami penuh dengan sukacita. Tolong hamba-Mu yang tidak mampu ini dan tolong setiap kami. Kiranya Tuhan berkenan pimpin dan berikan firman dengan limpah bagi kami. Anugerahkanlah ya Tuhan kami yang tidak layak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Alkitab mengatakan Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman, ini berarti Tuhan bicara. Yang dia bicarakan pasti jadi. Nah, ini bedanya Tuhan dengan kita. Kita bicara, belum tentu yang kita bicarakan jadi. Ada orang bicara sama kucingnya, kucing datang sini. Kucingnya nggak mau. Wah, kucingnya melawan. Kucing, ayo ada ikan asin. Kucing bilang, sudah kenyang, sudah makan ayam goreng. Saya sudah nggak mau lagi ikan asin. Jadi kita bicara kucing tidak taat. Tapi waktu Tuhan bicara seluruh alam taat. Tuhan bilang, jadilah terang. Langsung terang jadi. Terang tidak tunggu-tunggu. Waktu Tuhan bilang, jadilah cakrawala. Langsung cakrawala jadi. Jadi waktu Tuhan mencipta, Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang kuasai langit dan bumi dan laut dan dalam laut seperti Tuhan menguasainya. Semua dikuasai oleh Tuhan. Semua jadi karena Tuhan berfirman. Dia berkata dan jadi. Tuhan juga yang ciptakan tanaman. Tuhan berkata kepada tanah, hendaklah tanah mengeluarkan tunas yang menjadi tanaman. Maka mulai muncul tunas-tunas kecil. Mulai muncul plop, 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 plop. Lalu setelah muncul, makin lama makin besar, besar, besar. Jadi pohon yang besar. Tadinya cuma tunas kecil, diinjak pun mati. Tapi setelah jadi besar, burung-burung bersarang di situ. Wah, Tuhan itu hebat sekali. Nanti kalau saudara pulang dari gereja, lihat pohon, langsung bilang, Tuhan, Engkau mengagumkan. Engkaulah yang menjadikan pohon ini dari kecil, sekarang sudah besar. Kalau lihat langit, jadi kagum. Tuhan, Engkau yang ciptakan langit begitu besar. Bahkan angkasa yang luar biasa besar. Kita ini begitu kecil, tinggal di planet kecil, ada di tata surya kecil, di tengah-tengah matahari yang juga kecil, di tengah-tengah galaksi yang cuma satu dari begitu banyak galaksi yang tidak terhitung jumlahnya. Wah, Tuhan itu hebat ya. Dia ciptakan semua, dia ciptakan dengan limpah, dia ciptakan dengan firman-Nya. Lalu kita yang kecil dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tunjukkan ke kita, lihat pohon. Waktu lihat pohon kita bilang, Tuhan, Engkau begitu hebat. Waktu saya masih SMP, saya disuruh bedah daun. Lalu daun itu ditaruh di bawah mikroskop. Baru tahu daun itu punya berlapis-lapis lapisan yang semua punya fungsi yang hebat sekali. Begitu lihat, wah hebat ya. Tuhan ciptakan begitu detail. Tuhan ciptakan sampai hal yang paling kecil-kecil yang kita tidak bisa lihat. Tuhan begitu agung, Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu mulia. Dan dia menunjukkan hebatnya, agungnya,
dan mulianya Dia. Melalui ciptaan yang paling besar sampai yang paling kecil, semua Tuhan yang jadikan. Maka kita yang percaya Tuhan selalu bilang, terpujilah Tuhan. Lihat apapun mengatakan, wah Tuhan, puji Tuhan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Seorang ahli matematik, seorang ahli fisika dari Prancis bernama Blaise Pascal. Waktu masih kecil, dia terbiasa melihat alam dan dia mengatakan Tuhan itu hebat. Jadi lihat apapun, dia sadar ini Tuhan yang bikin, Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang buat. Wah, Tuhan buat alam begitu hebat. Maka Pascal jadi saintis, jadi ahli ilmu alam, sekaligus jadi seorang ahli teologi. Dia kenal firman Tuhan, dia kenal teologi yang baik, dan dia seorang yang ikut aliran Protestan. Nah, orang-orang Prancis biasanya Katolik, tapi dia bukan Katolik. Dia pelajari firman Tuhan, dia selidiki baik-baik, dia coba gali, dia coba tulis, dia coba renungkan, baru dia sadar, Tuhan, Engkau begitu hebat, Engkau begitu mulia, hal paling kecil Engkau pelihara. Kalau kamu, saudara lihat semut, seekor semut yang kecil, ada sistem untuk dia ambil makanan, ambil oksigen, supaya dia bisa gerak, hidup, dan jalan. Ini siapa yang atur? Tuhan yang atur. Maka alam penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah begitu juga ketika Tuhan ciptakan Taman Eden. Dikatakan di dalam kitab Kejadian, Tuhan membuat sebuah taman. Taman yang bagus, taman yang penuh pohon dengan buah-buahan yang enak, yang bagus, yang kelihatan begitu bagus. Tuhan ciptakan sungai yang bersih, yang jernih. Lain dengan banyak sungai di Indonesia. Di Indonesia sungainya banyak kotor. Di bawah kita cuci, di atas ada yang buang air. Di bawah kita mau ambil minum, di atas ada yang buang air dari dalam badan. Kita mau masukkan air ke dalam badan, ada yang buang. Wah, kalau saya masukkan air, saya bisa sakit, bahkan bisa mati. Kalau gitu, sungai di Indonesia tercemar. Ada sungai begitu bersih, dikotori oleh sampah-sampah. Orang buang sampah tidak mau di tempat, langsung lempar ke sungai. Akhirnya sungai penuh dengan kotoran. Sungai itu sudah capek, terus pikul sampah yang manusia buang di dalamnya. Di Bandung ada sebuah sungai, di Jalan Pasir Kaliki, di pinggir sungai itu ditulis, kasihanilah kami, berhenti lemparkan apapun kepada kami. Biarkan kami sendiri, katanya. Biar kami sendiri, jangan dikotori terus. Tapi di Taman Eden, Tuhan bikin sungai yang bagus sekali. Alirannya bagus, jernih, bening, luar biasa enak. Waktu tinggal di tempat seperti ini. Kemudian Tuhan juga menciptakan binatang-binatang. Waktu itu binatang, semua binatang yang jinak. Nggak ada singa yang galak. Singanya pun masih jinak. Lain dengan yang singa yang kita lihat di kebun binatang. Kalau saudara lihat singa di kebun binatang, lalu minta masuk kandangnya, pasti nggak selamat keluar. Kalau bilang ke penjaga kebun binatang, maaf Pak penjaga, aku mau masuk ke kandang singa. Pak penjaga kaget, kenapa? Karena singa juga ciptaan Tuhan. Oh gitu ya, yakin? Yakin. Terus mau apa di dalam? Mau belai-belai singa. Ya sudah kalau berani, nanti penjaga buka kandang, lalu saudara masuk, lalu belai-belai singa. Habis itu singa tidak lanjut belai-belai saudara. Oh kamu belai-belai saya cakar-cakar kamu. Akhirnya saudara nggak bisa keluar. Nah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, binatang semua jinak. Jadi Adam ketika ditaruh di Taman Eden, tidak perlu harus hati-hati lalu berkelahi dengan singa. Tidak. Adam ketemu singa, singanya juga senyum sama Adam. Adam bilang, halo dengan senyum. Singanya, dengan senyum. Adam jalan lagi, ketemu jerapah yang lehernya panjang. Jerapah juga cuma memberi salam kepada Adam. Lalu Adam bilang, halo. Adam jalan lagi ketemu buaya. Buaya juga bukan makhluk galak seperti yang kita kenal sekarang. Buayanya juga mengangguk. Saya nggak tahu buaya mengangguk gimana ya. Pokoknya kira-kira begitulah. Jadi Adam ketemu buaya, tidak takut. Adam ketemu singa, tidak takut. Adam ketemu jerapah, tidak takut. Adam ketemu harimau, tidak takut. Semua binatang bagaikan ternak peliharaan. Seperti anak domba yang ada di rumah, dipelihara oleh anak-anak sekalipun. Seperti kamu pelihara seekor kelinci, kelinci tidak galak sama kamu. Kalau ada kelinci galak, itu kelinci nggak tahu diri. Kurang mengerti kodrat. Jadi kalau kelinci galak-galak, kamu langsung jitak dia. Kamu cuma kelinci, jangan galak. Nah maka kalau kamu pergi, kalau saudara pergi ke kebun binatang, binatang yang ada di kebun binatang lain sifatnya dengan binatang yang ada di Taman Eden. Karena binatang yang di Taman Eden begitu jinak, begitu baik, begitu penuh dengan keramahan, persahabatan. Seluruh taman penuh dengan persahabatan. Manusia bisa bersahabat
dengan binatang. Manusia bisa baik-baik dengan alam. Ini yang Tuhan mau. Sekarang tidak begitu. Manusia ribut dengan alam. Alam bikin bencana, manusia mati. Manusia kalau hidup merusak alam. Akhirnya kaitan hubungan antara manusia dan alam rusak, kacau balau karena dosa. Nah ini sebelum jatuh dalam dosa, waktu Adam melihat binatang, dia akrab dengan binatang. Lalu Tuhan mengatakan, Adam, tugasmu adalah menamai binatang. Nah dia mulai dapat kerjaan sama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena aku dipakai oleh Tuhan. Boleh melayani Tuhan. Dia mulai menamai binatang. Dia lihat yang lehernya panjang, dia bilang jerapah. Nah dulu bukan pakai bahasa Indonesia ya. Saya nggak tahu Adam pakai bahasa apa zaman dulu. Pokoknya dia bilang binatang, yang kita sekarang bilang jerapah. Jadi kita asumsikan ini sudah di-dubbing ke dalam bahasa Indonesia. Begitu ya. Waktu Adam lihat binatang leher panjang, wah jerapah. Aku namai engkau jerapah. Lalu jerapah bilang, oke, oh aku dapat nama, aku jerapah. Maka waktu jerapah itu jalan, ketemu sama sapi, sapi bilang, halo. Jerapah bilang, panggil aku jerapah. Hah? Kenapa? Karena aku dinamai jerapah. Lalu sapi bingung, saya belum dapat nama. Ya cari Adam dong. Nah sapi cari Adam. Adam, namaku siapa? Kamu saya sebut sapi. Oh aku sapi. Kamu saya sebut buaya. Oh aku buaya. Berarti suamiku Pak Ayah. Bukan. Semua buaya. Ada buaya jantan, ada buaya betina. Oh iya maaf, saya baru mengerti sekarang. Lalu cari lagi, harimau dinamai apa? Harimau. Saya dinamai apa? Kau dinamai singa. Akhirnya semua binatang Adam namai. Apakah Adam cuma namai? Tidak. Dia juga bikin penggolongan. Wah ada binatang-binatang yang kakinya 4. Lalu binatang itu jalan pakai 4 kaki. Ini disebut apa ya? Ada binatang yang kaki pun gak ada. Seperti siput. Adam waktu lihat siput, Adam bilang, namamu siput. Siput bilang, kenapa? Adam bilang, karena aku berkuasa memberi engkau nama. Lalu Adam mulai bingung. Siput gak ada kaki kok bisa jalan ya? Ini jalan dari mana? Pakai kuasa supranatural? Apakah siput jalan pakai magic? Nah Adam bingung, dia mulai selidiki. Sapi jalan pakai kaki. Kambing jalan pakai kaki. Jerapah jalan pakai kaki. Tapi Adam bingung, kenapa jerapah lehernya begitu panjang? Buang space. Kalau kambing lehernya cukup. Ini jerapah lehernya panjang sekali. Oh Adam baru ngerti. Ternyata jerapah Tuhan berikan selera. Makan daun yang puncak pohon. Jerapah paling suka puncak pohon punya daun. Kalau ditanya, jerapah makanan favorit? Daun. Daun yang mana? Tinggi-tinggi. Maka dia dikasih leher tinggi. Bayangkan kalau makanan favorit jerapah itu rumput, lalu lehernya tinggi. Tiap kali mesti tunduk terus. Kambing favoritnya apa? Aku rumput. Maka dia tidak perlu makan daun yang ada di atas pohon. Kalau kambing sukanya daun di atas pohon. Bayangkan tiap mau makan manjat dulu. Padahal dia bukan monyet, dia nggak punya kemampuan manjat pohon. Maka Adam mulai selidiki. Ada yang kakinya 4, ada yang lehernya panjang, ada yang kunyahnya lama. Dia kalau lihat sapi dia bingung. Sapi juga bingung ditanya. Kenapa kunyahmu lama? Mana tahu. Aku diciptakan begini. Kunyah, telan. Setelah telan bisa keluarkan lagi lalu kunyah lagi. Kok bisa ya? Kenapa sapi melakukan ini? Ini Adam selidiki. Adam selidiki sampai mulai capek. Lalu dia mengatakan, Tuhan saya kesepian loh. Sendirian, tidak punya teman. Saya sudah namai binatang. Nggak ada yang seperti saya. Ada jerapah lain dari saya. Ada singa lain dari saya. Ada monyet agak mirip tangannya, tapi tetap lain dari saya. Jadi bagaimana ya? Maka Tuhan bilang, saya akan memberikan kamu teman. Wah Adam senang sekali. Bisa ada teman? Aku perlu ada teman. Aku perlu ada orang yang temani aku. Oh Tuhan, teman ini akan memberi apa untuk saya? Teman ini akan mengajarkan engkau dan juga menolong engkau untuk taat kepada Tuhan. Oh, aku perlu teman untuk taat kepada Tuhan. Aku perlu teman untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ini penting ya, saudara jangan cari teman hanya karena kesepian. Jangan cari teman hanya karena takut nanti tidak menikah. Cari teman karena ingin ada orang yang dorong saudara untuk takut akan Tuhan. Maka Adam diberikan satu pasangan yang sangat serasi. Seorang perempuan yang cinta dia dan yang juga yang dia cintai. Maka Tuhan bikin Adam ngantuk. Tuhan bikin Adam begitu ngantuk lalu dia tidur. Nah ini Adam tidur, bangun-bangun dapat istri. Lain dengan kita ya. Sudah tidur, bangun-bangun, masih single. Tidur lagi, bangun-bangun, tetap single. Tidur lagi, bangun-bangun, makin single. Tidur lagi, bangun-bangun, nggak ada perubahan. Mesti cari. Kok Adam nggak harus cari? Ya itu kasus khusus lah. Kalau saudara orang pertama juga nanti langsung Tuhan kasih istri. Tapi masalahnya engkau bukan orang pertama di dunia ini sih. Jadi mari berjuang cari bagi yang belum dapat.
Bagi yang sudah dapat, apalagi sudah menikah, tutup mata, dilarang melirik-lirik lagi. Sudah selesai, sudah dapat pasangan, sudah bersyukur kepada Tuhan. Maka Adam tidur, begitu bangun, ternyata Tuhan pakai rusuknya. Tuhan tarik dari rusuknya, lalu Tuhan menciptakan seorang perempuan. Adam begitu bersyukur. Oh, waktu dia lihat, inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Artinya inilah yang sama dengan saya. Ini manusia, saya juga manusia. Ini adalah manusia yang bisa berbicara, saya juga bisa berbicara. Ini manusia yang cantik sekali, saya juga manusia yang tampan. Jadi ada laki-laki yang tampan dengan perempuan cantik Tuhan ciptakan. Kemudian mereka dinikahkan. Alkitab mencatat mereka tidak pakai pakaian dan mereka tidak malu. Loh, kok bisa nggak pakai pakaian tapi tidak malu? Karena mereka suami istri. Suami istri bisa berhubungan seksual. Suami istri bisa intim dan akrab. Tapi kalau bukan suami istri, nggak boleh. Bukan suami istri harus jaga jarak. Bukan suami istri harus ada penahanan diri. Nah, maka Adam dan Hawa menikah. Mereka menikmati ada pasangan. Adam senang ada Hawa. Hawa senang ada Adam. Keduanya senang mendapatkan kesempatan disatukan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka Hawa tanya sama Adam, Adam, kerjamu apa aja? Menyelidiki alam, memelihara taman. Jadi Adam pelihara taman. Adam pelihara taman itu, kalau ada kotoran dia bersihkan. Kalau ada tanaman perlu dikembangkan, dia kembangkan. Dia mulai tanam tanaman, dia mulai kembangkan taman, dia mulai perbesar taman. Lalu dia namai setiap binatang yang Tuhan izinkan bertemu dengan dia. Hawa melihat pekerjaan Adam penting sekali. Ini pekerjaan membuat taman, membuat tempat yang bagus untuk manusia. Tidak ada orang yang pekerjaannya tidak penting. Orang yang buat taman, penting. Orang yang buka toko, penting. Orang yang jadi pendeta, penting. Orang yang jadi pegawai, penting. Orang yang lakukan bisnis, penting. Orang yang jadi dokter, penting. Semua pekerjaan membangun budaya, semua penting. Maka Adam dan Hawa bekerja di Taman Eden. Dan Hawa lihat, wah pekerjaan Adam begitu baik, begitu menyenangkan jadi manusia di taman ini. Lalu Hawa tanya sama Adam, apa yang boleh kita makan? Semua pohon boleh, kecuali yang di tengah. Kenapa enggak boleh? Tuhan mengatakan kalau makan akan mati. Maka mereka menikmati di Taman Eden. Menikmati bisa makan buah. Menikmati berkat Tuhan yang besar sekali. Tapi Alkitab mengatakan ada ular. Wah ini yang bikin manusia digoda. Ular datang ke Taman Eden. Dan ular ini seperti makhluk sorgawi. Dia itu adalah sejenis kerub. Kerub adalah makhluk sorgawi yang menjaga kemuliaan Allah. Wah kalau ini adalah kerub yang bertugas menjaga kemuliaan Allah. Kok bisa sih dia jahat? Apa yang bikin dia jahat? Karena ini kerub yang jadi sombong. Dia punya begitu banyak kehebatan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan dia mempunyai segala hikmat. Membuat dia seperti Tuhan. Dia punya tahta tinggi dan kemuliaan dan hormat yang besar karena hikmat. Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan dia punya segala perhiasan menempel di badannya. Dia punya segala keindahan bermusik ada pada dia. Kalau kerub ini nyanyi, wah suaranya jauh lebih bagus dari apapun yang ada di alam semesta. Kalau kita nyanyi suara kita pas-pasan ya. Kita mau nyanyi lagu nada do, tapi nadanya terpleset ke mi, ke re, ke fa. Yang lebih parah lagi nyanyi akhirnya nadanya bergoyang-goyang, bikin orang sebelah mau tutup telinga. Wah kita kurang pintar nyanyi, tapi kerub ini jago sekali nyanyi. Segala kemuliaan ada pada dia, segala kehebatan ada pada dia, segala mulia, indah, hebat ada pada dia. Dia mulai sombong. Yang punya banyak bakat, hati-hati jangan sombong. Sebab sombong bikin kamu jadi sama dengan setan. Setan punya banyak bakat, setan punya begitu banyak keahlian. Dia menjaga kemuliaan Tuhan, berarti dia dekat sekali dengan Tuhan. Masa sih malaikat utama yang dekat dengan Tuhan, kok jatuh dalam dosa? Karena sombong. Banyak orang dapat banyak berkat justru jadi sombong. Tuhan beri kekayaan langsung rasa diri lebih hebat dari orang miskin. Tuhan beri kepintaran langsung rasa diri lebih hebat dari orang yang kurang pintar. Tuhan beri tampan langsung rasa diri lebih hebat dari orang yang kurang tampan. Inilah manusia, sombong, mirip dengan setan, sombong. Dia dapat kemuliaan, dia mulai merasa aku lebih tinggi dari kerub, dari seraf, dan dari malaikat-malaikat lain. Aku lebih hebat dari mereka. Lalu malaikat ini, kerub ini, mulai merasa dirinya harusnya jadi Allah. Wah begitu Tuhan tahu ada kerub yang mulai berkhianat, maka Tuhan mengatakan, engkau tidak mendapat tempat lagi di sini. Wah,
Kerub ini ingin tempat mulia, tapi dijatuhkan ke dalam tempat yang hina. Nah ini sang malaikat jatuh. Ini kerub yang jatuh. Dia menjadi sangat-sangat menggoda. Karena dia punya bakat untuk bicara manis sekali. Waktu dia datang ke Taman Eden, dia pakai kemampuan bicara untuk berbicara dengan Hawa. Hawa kaget. Wah, ada makhluk sorgawi yang hebat. Ya ular, engkau berbentuk seperti ular. Tapi engkau sesungguhnya adalah kerub penjaga tahta kemuliaan Tuhan. Ada apa? Kerub ini yaitu ular. Dia makhluk yang hebat, yang tinggi, yang mulia. Tapi sudah penuh dengan kelicikan. Penuh dengan strategi jahat. Strategi jahat ada di dalam pikiran. Tapi belum kelihatan di dalam tindakan. Maka dia bicara bagus sekali kepada Hawa. Perempuan, tentulah Tuhan berfirman. Semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Wah, kok ngomong gini ya? Kenapa setan ngomong begini? Karena setan ingin bikin kita curiga kepada Tuhan. Ayo, masa sih Tuhan baik? Buktinya dia larang kamu makan kan? Sama loh, setan sedang bicara kepada kita sekarang. Bikin kita meragukan kalau Tuhan itu baik. Yakin kamu Tuhan itu baik? Kalau benar Tuhan itu baik, kenapa kamu belum kaya? Oh iya ya, kok aku belum kaya ya? Aku juga kerja keras. Tetanggaku kaya, 1 bulan bisa dapat 1 miliar. Aku 1 bulan kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya sudah. Kalau gitu aku miskin, dia kaya. Kok bisa? Dia kerja 1 hari berapa? Berapa jam? 10 jam. Saya juga 10 jam mulai curiga sama Tuhan. Nah ini hati-hati ya. Iblis bikin kita mencurigai Tuhan. Benarkah Tuhan baik? Kalau benar Tuhan baik, kenapa kamu sakit? Kalau benar Tuhan baik, kenapa kamu tidak sehat seperti orang lain? Kalau kamu baik, kalau Tuhan baik, kenapa kamu tidak diberkati? Kenapa kamu doa tidak dijawab? Hati-hati, ini godaan iblis yang menjatuhkan banyak sekali manusia di dalam sejarah. Iblis bilang kepada Hawa, Tuhan baik, kalau baik kenapa dia larang makan? Hawa bilang, enggak loh, kita tidak pernah dilarang makan. Kita boleh makan kok. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah taman itu tidak boleh dimakan atau diraba. Nanti kami mati. Wah, Hawa sudah ngerti hukum, sudah ngerti pengertian, tapi dia tidak mengerti kenapa Tuhan larang. Kenapa Tuhan larang buah di tengah itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Karena manusia harus bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak boleh lepas dari Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Maka manusia tidak boleh tentukan sendiri mana baik, mana jahat. Manusia harus tentukan baik jahat dari Tuhan, bukan dari diri. Kalau manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, berarti dia tentukan sendiri mana baik, mana jahat. Dan ini akan bikin manusia rusak. Kita mau tentukan sendiri mana baik, mana jahat. Padahal kita belum ngerti. Kalau anak saya masih umur 2, dia mau tentukan sendiri mana baik, mana jahat. Dia pasti sudah kena celaka. Dia bilang, baik kalau aku lari-lari. Lalu dia lari-lari. Baik kalau aku nyebrang jalan. Wah, dia nyebrang jalan ketabrak mobil nanti. Maka kita orang tua akan bilang, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Bahaya. Tapi aku mau, nggak boleh. Kami mengerti bahwa ini bahaya. Kamu belum mengerti, maka kami larang. Nah jadi ketika orang tua melarang, ini karena kebaikan kita. Ketika orang tua bilang, jangan, ini supaya kita dijaga. Supaya kita tidak jatuh ke dalam keadaan yang buruk. Maka Tuhan juga mau Adam dan Hawa tunduk kepada Tuhan. Jangan tentukan sendiri. Jangan atur sendiri hidupmu. Kamu belum sanggup. Kamu belum punya hikmat. Kamu belum tahu. Maka dengar perkataan Tuhan. Kalau aku tidak boleh makan buah yang baik dan jahat. Buah pengetahuan baik dan jahat. Dari mana aku tahu baik dan jahat? Engkau akan tahu dari firman Tuhan. Bukan dari makan buah. Ini baik, ini jahat. Aku perlu tahu? Perlu. Tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Bukan dari buah. Nah ini yang Tuhan mau. Manusia bergantung dari firman Tuhan. Ingat, waktu Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia, dia pernah mengatakan kalimat, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Yesus pun taat pada firman Allah. Apalagi kita ya. Jadi waktu Tuhan larang manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, ini bukan karena Tuhan jahat. Ini bukan karena Tuhan membatasi manusia. Ini supaya manusia bergantung mendengar firman. Kalau kita merasa sudah pintar, kita tidak mau dengar firman. Kenapa saudara datang ke kebaktian hari ini? Salah satunya karena mau dengar firman. Kenapa rasa perlu dengar firman? Karena kita perlu bergantung pada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung bijaksana kita sendiri. Nah maka Tuhan larang, kalau kamu makan pasti mati. Kenapa pasti mati? Karena kamu tidak rasa perlu bergantung kepada Tuhan dan kamu terpisah dari Tuhan. Ini membuat kamu mati. Maka ketika Hawa mendengar perkataan ular bahwa semua buah tidak boleh dimakan, Hawa bela. Boleh kok,
Yang tidak boleh cuma buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi setelah Hawa bilang begitu, ular langsung mengatakan, kenapa tidak boleh? Oh, nanti kami mati. Kata siapa kamu mati? Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mengalami kematian dari kematian. Ini bahasa yang dipakai Alkitab. Mut-tamut. Artinya kematian dari kematian. Tuhan bilang, pada hari kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mengalami mut-tamut. Artinya matinya mati. Kematian dari kematian. Ini cara bahasa untuk menekankan efek yang dahsyat sekali. Ini bukan cuma sekadar mati. Ini kematian dari kematian. Kematian yang sangat besar, yang kuat, yang bikin manusia tidak ada harapan. Wah, kalau begitu bahaya dong kalau makan. Tapi ular bikin manusia ragu-ragu. Jadi iblis yang pertama bikin manusia tidak mau percaya Tuhan itu baik. Yang kedua, iblis bikin manusia meragukan firman. Yakin kalau kamu makan mati. Ah, masa sih? Tuhan tahu kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Tuhan. Wah, jadi seperti Tuhan itu menyenangkan ya. Bisa mirip Tuhan, hebat. Tetapi ular menipu manusia dengan mengatakan kamu bisa jadi seperti Allah. Bisa jadi seperti Allah. Ya, caranya bagaimana? Makan buah ini. Kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Allah. Wah, kalau aku seperti Allah, aku lebih hebat dari manusia lain dong. Ini menarik. Lalu Hawa mulai lihat buah itu. Dia mulai lihat buah itu jadi kelihatan bagus. Kenapa bisa kelihatan bagus? Karena apa yang dia inginkan ada di situ. Ada orang lihat emas, lihat itu langsung mengatakan, ini bagus. Kenapa emas dibilang bagus? Karena emas bisa memenuhi apa yang aku ingin. Ada orang lihat uang mengatakan, uang bagus. Kenapa uang dibilang bagus? Karena bisa memenuhi apa yang aku ingin. Jadi segala hal jadi kelihatan bagus. Kalau memenuhi apa yang kita ingin. Waktu Hawa lihat buah itu dan dengar perkataan ular. Kalau kamu makan kamu tidak mati. Masa sih? Kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan jahat. Wah, bagus ya. Maka dia mulai lihat buahnya bagus. Begitu lihat buahnya bagus, nggak bisa lepas dari pikirannya. Hawa tutup mata, lihat buah itu dalam pikiran. Dia buka mata, lihat buah itu lagi. Pikirannya mulai dikuasai oleh buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia tidak bisa tenang, dia tidak bisa tinggalkan, dia tidak bisa singkirkan dari pikirannya. Kalau saya sudah ingin, saya tidak bisa lepaskan. Kalau yang saya ingin tidak dosa, ya nggak apa-apa. Tapi ini yang saya inginkan penuh dosa loh, nggak boleh. Tapi saya tidak bisa lepas, saya tidak bisa buang. Saya tutup mata, muncul bayangan dari yang berdosa itu. Saya buka mata, saya ingin kejar dan lihat yang berdosa itu. Saya tidak bisa berhenti, saya mau berhenti tapi tidak bisa. Pikiran saya sudah dikuasai dengan dorongan untuk berdosa. Bagaimana bisa lepas? Bagaimana bisa buang? Hawa tidak bisa tahan, Hawa tidak bisa kuasai. Maka dia ambil buah itu, kemudian dia makan. Tuhan bilang pada hari kamu makan, kamu mengalami kematian dari kematian. Dan Hawa memakannya. Sesudah makan dia pikir, nah saya sudah punya pengetahuan baik dan jahat. Saya mirip Allah loh. Kalau begitu aku sama dengan Allah. Bagus kalau suamiku juga sama dengan Allah. Maka dia berikan buah itu kepada suaminya. Dan suaminya pun makan. Suaminya tidak ngomong, tidak bicara apa, pokoknya suaminya makan. Suaminya bertindak dengan pasif sekali. Ini ada makanan, buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa kamu petik? Pokoknya makan. Adam pun makan. Adam dan Hawa makan. Hawa makan karena Hawa anggap ini bagus. Adam makan karena apa? Tidak dicatat. Pokoknya Adam makan, ini melanggar perintah Tuhan. Apapun motivasinya. Nah ini cara Tuhan untuk mendidik kita. Kadang-kadang kita mengatakan, oh memang saya sudah berdosa, tapi motivasinya baik. Karena motivasinya baik, berarti masih oke. Salah. Kita tidak tahu apa motivasi Adam makan buah ini. Tapi Adam makan dan Tuhan mengatakan, ini jahat, ini berdosa. Tidak peduli motivasimu apa, ini berdosa. Maka Adam makan dan dia berdosa. Dia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, keduanya mulai mengalami kerusakan relasi. Rusak relasi adalah tanda kematian. Mati itu bukan cuma kalau jantung kita berhenti berdetak. Dosa itu, kematian itu, berarti kita mulai mengalami kerusakan relasi. Waktu relasiku dengan Tuhan rusak, relasiku dengan orang lain juga mulai rusak. Adam dan Hawa ini suami istri, tapi mulai rusak relasi, mulai merasa malu. Saya malu sama suami saya malu sama istri saya. Maka mereka sembunyi, masing-masing cari tempat sembunyi sendiri. Loh kenapa sembunyi? Kalian kan suami istri, kan saling mencintai, kan saling mendukung, kan saling menginginkan. Ini sudah kamu nikmati kok.
Waktu Hawa diciptakan, Adam senang sekali. Adam sangat sayang kepada Hawa. Hawa sangat sayang kepada Adam. Tapi sekarang mereka terpisah. Mereka sembunyikan diri. Mereka tidak mau berjumpa satu dengan lain. Masing-masing sembunyi di tempat masing-masing. Kemudian Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Di tengah-tengah keadaan hari yang penuh dengan awan. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan pada waktu hari sejuk. Tapi bahasa asli mengatakan ketika hari penuh dengan awan. Awan adalah lambang penghakiman Tuhan. Tuhan datang dengan mau menghakimi. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka Tuhan menghakimi dan mulai bertanya, Adam, di manakah engkau? Wah, Adam takut sekali. Dia sembunyi. Biasanya dia dengar suara Tuhan, dia senang. Dia mau mendekat ke Tuhan. Oh Tuhan, disinilah aku mau menyembahmu. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, dia sembunyi. Tuhan mengatakan, Adam di mana engkau? Oh saya tidak mau, saya sembunyi. Saya masuk ke dalam semak-semak, saya tidak mau dicari dan diketahui oleh Tuhan. Wah Tuhan mana bisa dibuat tidak tahu. Tuhan mana bisa dibuat tidak bisa temukan kita. Tuhan tahu kita di mana. Ini seperti anak kecil sembunyi di balik lemari. Papa mama sudah lihat dia sembunyikan mukanya, tapi pantatnya kelihatan. Jadi dia tidak bisa sembunyi. Waktu pantatnya kelihatan, papa langsung panggil, nak sini kamu. Pa, saya sudah sembunyi, kok tetap kelihatan? Kamu sembunyinya tidak benar-benar sembunyi kok. Aku sudah tutup mata, aku tidak lihat papa. Ya kamu tutup mata, kamu tidak lihat papa, tapi papa lihat pantatmu itu loh. Gak bisa disembunyikan. Ayo sini, ketahuan. Adam bersembunyi, tapi siapa bisa sembunyi dari Tuhan? Kalau kita sembunyi lalu mengatakan, Tuhan cari aku. Tuhan bilang, ngapain cari? Aku sudah tahu kamu di mana. Loh, kok Tuhan tahu? Aku kan sembunyi. Sembunyimu itu sembunyi yang tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Saudara tidak bisa sembunyikan dosa dari Tuhan. Saudara tidak bisa sembunyikan semua kerusakan yang saudara miliki dari Tuhan. Saudara tidak bisa sembunyikan apapun dari Tuhan. Kita sembunyikan dari sesama jemaat. Kita sembunyikan dari hamba Tuhan. Kita sembunyikan dari suami. Kita sembunyikan dari istri. Kita sembunyikan dari anak. Kita sembunyikan dari teman. Tapi kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Tidak ada hal bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan melihat kita apa adanya. Di dalam abad yang ke-15 atau 14, akhir 15, ya sekitar abad 15 maaf. Oh abad 16. Di dalam abad yang ke-16, Michelangelo disuruh melukis oleh Paus. Tolong lukis Sistine Chapel, tempat kami beribadah, tempat kami melakukan misa. Tolong lukis dengan lukisan cerita Alkitab. Michelangelo sudah umur 70, sudah tua, tapi dia mau melukis. Dan ketika dia melukis, dia pakai teknik fresko, dia bikin cetakan, lalu dia lapisi tembok dengan cetakan itu. Cetakan itu kalau masih basah, mesti tunggu 1 jam dulu. Setelah 1 jam baru dia mengering, setelah itu hanya ada waktu 10 jam untuk melukis. Karena setelah 10 jam dia akan keras dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Berarti Michelangelo harus melukis dan tidak boleh salah. Waduh, ini pelukis yang luar biasa ya. Dia mulai melukis kisah kejadian di Taman Eden. Dia mulai melukis nabi-nabi. Seluruh langit-langit dan seluruh tembok dari Sistine Chapel dilukis oleh dia dengan metode ini. Yang paling melelahkan itu waktu dia harus melukis langit-langit yang tinggi. Dia bikin tempat seperti scaffolding untuk dia naik. Kemudian dia duduk di situ. Dia tempelkan, dia masukkan, dia oleskan cetakan fresko. Setelah itu mulai mengeras, dia mulai melukis. Dia cuma punya waktu 10 jam. Setelah itu cetakan jadi sangat keras, tidak bisa diubah lagi. Dan dia harus terus melukis begini, gak boleh istirahat. Karena kalau istirahat nanti cetakan jadi keras, dia tidak bisa selesaikan lukisan. Dia sudah orang tua tapi capek bukan main. Satu kali saking capeknya dia sedang melukis. Dia seperti mau tertidur lalu jatuh dari atas. Jatuh ke bawah, bahunya patah. Dia bilang, oh bahuku patah. Tolong apa pak? Tolong bawa ke rumah sakit. Bukan, tolong naikkan aku ke atas lagi. Loh kenapa? Itu freskonya makin mengeras. Aku tidak boleh kehilangan momen. Saya mesti naik dan melukis. Tapi bahumu patah, gak apa-apa, tahan sakitnya. Dia naik ke atas, mati-matian tahan sakit untuk selesaikan lukisan. Begitu lukisan jadi, Paus lihat dia suka sekali, bagusnya bukan main. Tapi pemimpin ibadah dari gereja di Roma marah. Hah, apa ini? Kenapa lukisannya orang tidak pakai baju? Kok telanjang? Ini gereja, kenapa pamerkan orang tidak pakai baju? Lalu Michelangelo mengatakan, karena Tuhan lihat kita juga telanjang. Tuhan lihat kita apa adanya. Tuhan lihat kita, bahkan hal yang kita sembunyikan juga Tuhan lihat. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Wah, yang pemimpin ibadah marah-marah sama Michelangelo. Orang tua lukisan kayak begini, dia fitnah Michelangelo kemana-mana. Akhirnya Michelangelo balas dendam.
Saudara tahu dia balas dendam bagaimana? Si pemimpin ibadah ini dijadikan model lukisan untuk orang yang masuk neraka. Jadi dia dijadikan wajahnya, wajah sang pemimpin ibadah dilukis di neraka. Lalu ada ular sedang gigit dia di kemaluan. Waduh, ini lukisan memalukan sekali. Waktu pemimpin ibadah lihat, loh, aku kok dilukis di neraka digigit ular di tempat itu? Dia marah, dia lapor ke Paus. Paus, Michelangelo mesti ditangkap, mesti dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Dia lukis saya di neraka, mana boleh begitu? Sudah tahu Paus jawab apa? Paus jawab, maaf, neraka bukan yurisdiksi saya. Jadi kalau kamu ada problem di neraka, jangan saya yang urus. Loh kok begitu? Nah maka sampai sekarang lukisannya jadi seperti itu. Kalau saudara mau lihat wajah si pemimpin ibadah yang cerewet yang suka protes. Lihatlah lukisan itu, orang di neraka yang telinganya kayak keledai. Nah itu dia. Michelangelo itu kalau sudah balas dendam sadis. Maka saudara jangan marah-marah sama pelukis ya. Nanti saudara dilukis masuk neraka biar tahu rasa loh. Nah maka lukisan itu menunjukkan orang telanjang. Kenapa? Karena mau menunjukkan Tuhan lihat kita. Kita tidak bisa sembunyikan diri. Adam sembunyi, Tuhan tahu Adam di mana. Lalu kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan tanya? Supaya Adam sadar dia sedang sembunyi. Adam di manakah engkau? Saya sembunyi. Oh iya kok saya sembunyi? Adam jadi sadar. Dia mulai membaca dosanya sendiri. Tuhan ingin kita sadar dosa. Adam kamu di mana? Sembunyi. Kenapa sembunyi? Takut. Kenapa takut? Karena telanjang. Siapa bilang kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat itu? Istriku yang kasih, makanya saya makan, dia jahat, aku korban. Nah ini orang jahat seperti itu. Selalu salahkan orang lain. Tuhan tanya sama Hawa, apa yang kamu perbuat ini? Hawa pun salahkan yang lain. Ular yang kasih, maka saya makan. Ular ditanya sama Tuhan, kenapa kamu lakukan ini? Ular gak bisa lempar kesalahan ke yang lain. Ular gak bisa bilang, gajah yang kasih, gajah bilang enak aja. Saya gak ikut-ikut ya. Jadi ular kena, Adam kena, Hawa kena. 3 makhluk yang harusnya mulia. Semua jatuh dalam dosa. Wah ini bikin hati Tuhan sedih. Tapi Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan. Maka Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dan ular. Ular akan menghancurkan keturunan perempuan punya tumit, tetapi keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Siapa keturunan perempuan? Yesus. Maka Tuhan menghukum manusia, sekaligus memberikan jawaban. Suatu saat akan ada yang membebaskan kamu dari dosa. Yang membuat engkau menang atas dosa. Tapi manusia harus membaca dosanya sendiri. Manusia harus tahu dosanya apa. Bagaimana kita bisa tahu dosa kita? Dengan baca kitab suci. Kitab suci bagai cermin yang menunjukkan salah kita di mana. Kalau kita tidak lihat cermin, kita tidak tahu kalau wajah kita begitu banyak kotoran. Kalau saudara lihat teman saudara penuh dengan corengan, mungkin kena arang atau kena apapun. Lalu saudara bilang, wajahmu kok ada coreng, coret, moret begitu. Kenapa? Dia bingung, mana enggak ada? Coba lihat cermin. Maka dia perlu lihat cermin baru tahu. Begitu lihat cermin baru tahu dia kayak zebra. Ada belang-belang di mana-mana. Loh, kok wajahku kotor ya? Tahu dari mana? Dari cermin. Nah, cermin kita adalah kitab suci. Maka waktu kita mau tahu dosa kita apa, bercerminlah pada kitab suci. Kitab suci akan tunjukkan, kamu orang berdosa mirip Adam dan Hawa. Kamu mau seenaknya, kamu mau tidak tunduk kepada Tuhan. Kamu mau jalankan kehendakmu bukan kehendak Tuhan. Sudah jalankan masih salahkan orang lain. Sudah salah masih enggak mau mengaku dosa. Sudah berdosa masih sembunyikan dosa. Inilah diri kita dibongkar. Lihat, ini cermin dari apa yang kamu kerjakan, melarikan diri dari Tuhan. Setelah kita baca baru kita sadar, oh Tuhan ini cermin bagi dosaku. Sekarang saya sudah sadar akan dosa saya. Adakah jalan keluarnya? Tuhan mengatakan cermin dari dosa ditunjukkan oleh kitab suci. Tapi cermin dari cinta kasih dan pengampunan Tuhan juga kitab suci. Dari kitab suci kita bisa melihat berapa besarnya pengampunan dan belas kasihan yang diberikan Tuhan. Sebab Tuhan memanggil kembali manusia dan mengatakan manusia, aku tetap mau panggil kamu. Aku tetap mau ampuni kamu. Aku akan berikan penyelamat bagi kamu. Inilah kabar baik. Inilah berita yang Tuhan mau berikan. Dan kita masuk ke dalam hari-hari persiapan Paskah. Nanti pada hari Paskah baru kita sadar, oh Tuhan, Engkau sudah memberikan keselamatan bagiku. Aku sangat bersyukur karenanya. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberikan kita iman, Tuhan memberikan kita kesadaran akan dosa, dan Tuhan memberikan kita hati yang menginginkan juru selamat menebus saya. Baik orang yang paling tua di ruangan ini, maupun orang yang paling muda di ruangan ini, baik orang yang paling pintar maupun paling sederhana, semua berdosa dan semua perlu datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari berhenti sembunyikan dosa.
Mari akui dan mengatakan, Tuhan, saya tidak mau berdosa lagi, saya mau tinggalkan dosa, dan saya mau datang kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan pimpin kita hidup dengan pertobatan, karena Kristus sudah mati bagi kita. Dia sudah menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan melindungi kami dari iman yang kacau dan dari pengharapan yang kosong. Tuhan memberikan kami kisah dalam kitab suci yang membuat kami bercermin. Ternyata kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang sudah mengabaikan Tuhan, tidak peduli kehendak Tuhan. Tapi setelah kami jatuh dalam dosa, kami malah sembunyi. Kami sembunyikan dosa-dosa kami dan kami tidak mau akui. Tapi Tuhan tahu semuanya. Tuhan tidak bisa ditipu dan kami tidak bisa sembunyikan apapun dari Tuhan. Maka Tuhan ampunilah kami. Kami ingin datang kepadamu karena Kristus sudah menebus kami. Dialah yang menghapus dosa kami. Kami ada di dalam minggu-minggu persiapan Paskah. Biar kami makin mengingat betapa besar dosa kami. Sehingga kami makin menikmati penebusan yang Tuhan berikan lewat Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.